89,6 FM Radio Indonesia, keren banget. Nah, saking kerennya Indonesia, listener, sayang kayaknya kalau nggak keliling keliling Indonesia gitu ya, pilih tempat-tempat untuk traveling. Nah, apalagi kalau listeners yang punya hobi traveling pasti punya dong foto-foto indahnya wisata Indonesia yang masih disimpan di handphone, di kamera atau di laptop gitu ya. Jangan didiemin aja, ikutin aja kompetisi foto iRadio Keliling Explore Nusantara ya listeners. Jadi caranya gampang. Unggah foto indahnya alam Indonesia ke Twitter Anda dan juga mention @iRadio Jakarta dan juga @IND_Travel. Udah gitu cantumkan juga tanda pagar alias hashtag Explore Nusantara, hashtag Pesona Indonesia dan juga hashtag iRadio Keliling. Dan foto harus asli milik Anda listeners ya, nggak boleh nyari di internet. Nanti akan dipilih satu pemenang yang bakalan diajak iRadio jalan-jalan ke Belitung dan dapat uang saku juga. Enak ya. iRadio Keliling Explore Nusantara didukung oleh Pesona Indonesia dan iRadio Network. Iya, dan sudah ada Kang Denny Tantono. Kang Denny, apa kabar? Luar biasa. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan dulu ya, selamat pagi buat listener semuanya yang hari ini mendengar. Luar biasa semua. Iya. Nah, kita ngomongin tentang kualitas pelayanan bisnis dari mulai kecil sampai besar, itu pasti ketemu yang namanya klien. Betul. Ya, nah ini itu artinya adalah gimana cara kita menghadapi klien itu penting banget. Nah, ini kalau ngomong tentang kualitas pelayanan seperti apa? Nah, kita bicara tentang sebenarnya mengerti terlebih dahulu apa itu kualitas pelayanan. Oke. Nah, kualitas pelayanan ini adalah sebuah kemampuan kita untuk melayani orang lain ya, lewat hati kita, sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan ternyata ada tingkatannya. Yang pertama adalah standar. Yang artinya adalah itu memang harus ada kalau kita melayani orang lain. Haji aja standar. Ya, standar banget ya. Lalu yang kedua yang saya sebut dengan personifikasi. Apa itu personifikasi? Itu pelayanan yang diharapkan oleh orang lain. Lalu dan yang terakhir adalah excellent. Excellent itu adalah pelayanan di luar pikiran atau kejutan-kejutan yang luar biasa yang orang ekspektasinya sangat tinggi. Jadi luar biasa. Betul. Berarti ini perusahaan-perusahaan yang nggak cuma menawarkan jasa, tapi barang juga harus diperhatikan ya. Pelayanan ini ya. Betul. Oke, siap. Nah, ini kalau ngomongin tadi ada 3 tahapan. Banyak orang-orang yang nggak tahu tentang hal ini, pembagian ini. Mereka cuma tahu bagus atau enggak. Gitu ya. Dan mereka juga nggak sadar yang mereka lakukan terhadap klien itu atau terhadap customer itu, mereka puas nggak ya? Nggak tahu. Nah, itu kan, apa yang mesti dipersiapkan oleh sebuah bisnis untuk bisa mendapatkan, nggak usah excellent deh, yang nomor 2 aja tadi. Personifikasi. Oke. Kita bicara tentang ada 5 hal yang harus Anda kerjakan kalau Anda mau memiliki kualitas pelayanan yang baik. Satu. Yang pertama adalah fokus. Artinya kita memusatkan perhatian pada tugas atau sasaran atau topik atau produk yang kita jual. Jadi harus fokus dulu nih. Ya, kalau Anda mau melayani orang lain, melayani apapun itu, kalau nggak fokus, ya akan sulit. Yang kedua adalah persiapan. Setelah Anda fokus persiapan, ini adalah harus dilaksanakan dengan baik. Jadi Anda mempersiapkannya dengan baik. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini harus ada standarnya. Ada banyak orang tidak mematok sebuah standar di dalam pelayanan dia, sehingga akan membuat sekali lagi itu menjadi tidak maksimal. Yang keempat adalah evaluasi. Setelah Anda melakukan pelayanan tersebut, Anda harus cek lagi nih, cross check, bener nggak nih apa yang saya lakukan ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik atau enggak. Dan yang kelima, kalau memang ada ternyata kesalahan-kesalahan, ada hal-hal yang mungkin masih belum maksimal, itu segera diperbaiki. Jadi yang kelima itu adalah perbaikan. Nah, kalau kita lakukan 5 hal ini terus, ya hasil pelayanan kita akan terus meningkat. Berarti nggak boleh anti sama kritikan dong ya? Oh ya, nggak boleh dong. Iya, jadi kalau ada orang yang komplain, jangan dianggap sebagai suatu penghinaan atau sebagai kritikan yang positif ya. Ini tapi seberapa penting sih sebenarnya kualitas pelayanan dalam sebuah bisnis? Sangat penting banget. Kita tahu bahwa banyak orang ya berani membeli produk yang kita jual atau kualitas pelayanan kita berupa jasa bukan karena harganya saja. Mungkin orang bilang murah, tetapi karena pelayanan yang baik, orang berani untuk bayar mahal. Nah, jadi jangan banyak orang kan yang penting murah, asal-asalan, besok orang nggak akan balik lagi ke kita. Jadi buat saya sebenarnya esensi melayani itu tidak dipengaruhi oleh posisi atau kekuasaan atau apapun. Esensi pelayanan itu melalui hati kita, respon kita. Nah, ini yang harus nanti kita tunggu pertanyaannya. Seperti juga pengalaman saya hari Sabtu lalu, saya direkomendasikan untuk makan mie di sebuah restoran di Bandung.
Enak memang mie-nya, tapi dari mulai kasirnya, pelayannya itu nggak ada satupun yang senyum. Nah. Dan itu akan bikin saya tidak akan pernah mau datang ke sana lagi walaupun makanannya enak. Nah, listener yang mau nanya-nanya boleh 081 18 896 896 untuk pertanyaannya, ketiknya JKT spasi nama spasi umur spasi pertanyaan. Nah, ini buat listeners yang lagi dengerin, buat anak-anak Jahewangi yang selalu kasih janji-janji doang nggak jadi riding, ini lagu kesepian kita dari Paspe. Untuk kakak. .6 FM iRadio Indonesia. Keren banget. Kita kembali lagi di Kerenpreneur, yang keren yang berusaha. Masih ngomongin tentang kualitas pelayanan bersama dengan Mas Denny Tantono, listeners ya. Dan listeners ini mau nanya-nanya boleh di 081 18 896 896. Ya. Oke, Mas Denny, Ya. kita lanjutin tentang kualitas pelayanan. Kita juga baru tahu kemarin juga sempat ribut tuh, ada sebuah perusahaan besar, perusahaan otomotif besar yang kabur dari sini ya. Dan itu akhirnya konsumennya semua pada teriak, pada menuntut. Dan ini kan juga bisa dianggap sebagai kualitas pelayanan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak baik. Ini seperti ini. Ini seperti apa komentarnya? Ya, ini bicara tentang kualitas pelayanan yang tidak bertanggung jawab, itu breakdown service saya bilang. Jadi kualitasnya akhirnya patah, artinya mengecewakan banyak orang. Iya. Jadi kenapa muncul ketidakpuasan pelanggan akan suatu produk atau suatu jasa? Yang pertama ini karena harapan customer semakin tinggi hari-hari ini. Benar. After salesnya seperti apa? Betul sekali. Yang kedua, jangan lupa pilihan customer semakin banyak. Jadi orang harus memang memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu perusahaan atau orang secara pribadi atau kita bisnis kecil pun harus memberikan pelayanan terbaik. Karena memang dua ini yang sedang terjadi. Customer harapannya sangat tinggi karena ada banyak sekali produk-produk yang sama. Ya jualan mobil, banyak mobil yang dijual. Benar. Ya, jualan bakmi juga bakmi banyak yang dijual. Baju apalagi? Baju apalagi, betul ya. Lalu pilihannya kan semakin banyak. Nah, bagaimana? Kenapa sih customer akhirnya bisa merasa dirugikan? Jadi begini, kalau pelayanan kita itu lebih kecil dari harapan, customer akan berkata, ih. Coba ya. Kalau pelayanan kita lebih kecil atau kurang dari harapan si customer, pasti akan customernya ngomong, ih, apaan kayak begini ya? Apaan sih lu? Bayar bener. Nah, tetapi kalau pelayanan kita sama dengan harapan, minimal sama lah ya, sesuai dengan standar harapan, itu orang akan berkata oke, good. Tetapi kalau pelayanan kita lebih besar dari harapan si customer, customer kita akan bilang wow. Dan dia akan bilang sama temen-temennya. Benar. Kayak sesimpel toko jam ada di Point Square nih ya, Mas ya. Saya beli di situ sebenarnya jam di mana-mana kan sama aja, ya kan, dia karena emang jualan yang ori juga gitu. Cuman waktu baterainya habis gitu, datang ke tempat dia, terus dia ganti aja gratis, katanya udahlah gratis, udah sono, katanya lo belinya juga di gue gitu. Jadi gue kayak wah. Seneng banget gue kalau beli jam di sini lagi gitu. Pindah ke tempat lain ya. Iya. Gitu. Nah ini dulu Mas, cerita customer yang puas tentang kita, ya, tentang pelayanan kita, itu adalah iklan terbaik dan gratis. Itu akan membuat branding kita semakin naik. Jadi sekali lagi, semakin kita hancurkan pelayanan kita, orang akan cerita yang buruk, dan itu adalah iklan paling buruk yang akan terjadi. Karena kalau orang sudah nggak seneng sama kita, dia akan ngumbar kemana-mana. Benar. Dan hasilnya adalah branding company kita, branding bisnis usaha kita berantakan, dan orang nggak akan datang lagi, Mas. Gitu. Oke. Tadi kan Mas Denny tadi ngebahas 3 tingkat pelayanan gitu ya. Ada yang standar, personifikasi, dan juga satu lagi apa tadi? Excellent gitu. Karena yang standar tuh yang seperti apa sih? Kalau orang yang standar itu yang memang minimal harus ada. Bahkan ada banyak pelayanan yang di bawah standar. Nah, kalau kita mau ngomong tingkat pelayanan, yang standar itu adalah minimal harus ada. Itu adalah standar yang paling kecil menurut saya. Jangan sampai di bawah. Kalau misalkan kita makan di sebuah restoran, ya, minimal pelayanan standarnya adalah misalnya ada orang yang mengucapkan selamat datang, mengantarkan paling nggak senyum lah kayak Sandiaga Rusman tadi ya, senyum. Itu adalah pelayanan standar. Nah, tetapi yang di luar standar apa? Misalkan di meja kita begitu kita duduk tiba-tiba langsung dikasih kolak, dikasih apa? Ini free loh dari restoran saya. Nah, itu kan di luar standar. Orang kan merasakan kenyamanan waktu masuk ke sebuah restoran. Era mono kakak gitu ya. Era mono mah? Era mono? Kan nggak boleh nyebut merek yang aslinya. Oh iya. Cuma dia dong toko yang Iya. orang cuma lewat era mono kakak. Era mono kakak? Gimana?
Iya. Mas Denny tadi kan bilang banyak toko otomotif banyak, toko baju banyak juga. Apakah kita harus berpikir out of the box kah? Karena kita pengen yang terbaik. Kalau misalnya kita cuma segitu-gitu aja, orang akan belanja ke tempat yang lokasinya lebih strategis gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, bicara tentang kreativitas dalam melayani, ya ini bicara tentang dimulainya dari hati. Ya, karena bicara tentang melayani, memberikan pelayanan yang terbaik itu, kalau kita nggak lakukan dari hati, ini pelayanan kita ini tidak, kalau saya bilang tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada. Pelayanan kita tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi saya punya statement begini. Bukan soal benar atau salah, yang penting responnya kita gimana. Jadi kalau Anda bicara tentang benar atau salah, kadang-kadang kan itu customer saya yang salah. Jadi kalau saya bertindak seperti ini itu wajar, saya marah-marah sama customer wajar. Nah buat saya ini bukan soal benar atau salah, ini soal respon. Kalau Anda berkelahi dengan customer, dengar ini baik-baik, customer itu selalu penting. Dan customer memang tidak selalu benar, tapi customer selalu penting. Apabila Anda berkelahi atau berantem dengan customer, itu tidak akan pernah menguntungkan kita. Jadi kalau ditanya, sikap hati kita lah, respon kita lah yang akan menentukan pelayanan kita ini menjadi baik atau enggak. Nah, gitu listeners ya. Nanti kita lanjut lagi karena berantem sama customer mungkin saat itu kita menang, tapi kita kehilangan satu pelanggan. Betul. Ya, kita baik lagi. kemana FM Radio Indonesia keren banget. Masih di Kerenpreneur, yang keren yang berusaha. Masih dengan Mas Denny Tantono tentang kualitas pelayanan. Oke, kita lanjut lagi. Yoi. Sebenarnya apa sih hal-hal mendasar yang harus kita lakukan gitu ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan? Kalau bicara soal hal-hal yang paling mendasar, buat saya dalam melayani itu sekali lagi, itu ujungnya adalah yang paling pertama hati kita dulu. Hati. Karena kalau kita nggak punya hati untuk mau melayani orang lain, nah pertanyaannya saya begini, siapa dong customer kita kalau begitu? Nah customer kita itu bukan hanya pelanggan yang masuk buat saya. Ya melayani itu nggak cuma buat pelanggan yang masuk. Nah customer itu siapa? Customer itu adalah siapa saja yang sebenarnya membutuhkan layanan kita. Buat saya itu customer. Tetangga kah? Temen kah? Ya, siapapun yang membutuhkan layanan kita itu adalah customer. Nah, bagaimana cara melayani yang paling baik? Yang paling dasar buat saya adalah gunakan hati. Jadi kalau ditanya apakah ada kiat-kiat khusus untuk melayani yang baik, waktu kamu melayani dengan hati, sama kayak kita melayani keluarga kita dengan hati, melayani siapapun dengan hati, hasilnya pasti akan maksimal. Standarisasinya akan berbeda. Sangat tinggi, betul sekali. Nah, itu artinya gini. Kalau kita menganggap bahwa pelayanan ini sangat penting, itu artinya berarti kita harus memilih orang-orang yang menjadi pegawai kita, akan jadi ujung tombak kita buat ketemu dengan klien. Itu harus jadi hal yang sangat penting. Nah, seperti apa yang mesti kita perhatikan? Nah, jadi begini, saya mau cerita kalau boleh, ya, saya cerita singkat. Ya, ini cerita yang menginspirasi banyak banget dan ini tahun 1960-an. Ada seorang bernama Bapak Hotman Zainal Arifin, dia merantau ke Jakarta dari daerah Jawa, ya, dia dengan bermodal waktu itu pas-pasan, dia berharap bahwa di Jakarta ini kan kota besar dan akhirnya berhasil. Beberapa lama dia melamar ke pekerjaan ke berbagai perusahaan, ternyata tidak ada yang menerima pekerjaan. Alhamdulillah ditolak lah. Iya, betul sekali. Nah, tetapi dia tidak berputus asa. Walaupun akhirnya dia harus tinggal di rumah-rumah bedeng, ya, rumah-rumah kontrakan yang kecil sambil dia berjualan asongan, dia mengerjakan manik-manik dan lain-lain. Dia intinya menjual secara asongan. Nah, di sana ya, satu ketika dia melihat ada banyak orang yang sedang berangkat kerja dengan pakaian rapi. Setelah beberapa tahun dia tidak diterima secara pekerjaan. Jadi banyak orang tidak terima dia dengan pas-pasan seperti itu. Tiba-tiba dia terinspirasi, dia bilang dia harus mampu, dia harus bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa dia enggak? Akhirnya dia terus buat sebuah lamaran lagi, dia mengajukan lamaran itu ke beberapa perusahaan dan akhirnya ada yang nyangkut satu. Nah, pertama kali dia masuk ke dalam sebuah perusahaan ini, level dia yang paling bawah, dia menjadi seorang office boy. Jadi dimulai karirnya dari office boy. Ya, kita tahu lah, office boy tugasnya yang paling pertama melayani, gitu ya. Betul. Melayani orang yang butuh apapun, melayani banyak hal. Nah, kerjaan dia seperti itu. Nah, sampai akhirnya Pak Hotman ini, dia ini tidak hitung-hitungan. Dia anggap semua yang ada di sekitar dia harus dia layani dengan baik.
Sampai-sampai pekerjaan yang bukan pekerjaan dia lakukan, walaupun mungkin gajinya nggak bertambah loh, dia melakukan pekerjaan itu. Iya. Ya, dia kalau zaman dulu kan mesin fotokopi mahal tuh. Iya. Orang khusus yang pegang, karena harganya pun masih mahal sekali. Iya, Nah, Hotman ini belajar bagaimana mengoperasikan. sampai singkat cerita, pas tiba-tiba si tukang fotokopinya keluar dari perusahaan, yang gantiin Hotman. Pangkatnya naik dari OB operator naik jadi operator. Iya. Lalu biasanya kalau tukang fotokopi ngerjainnya apa? Berkas-berkas. Lalu waktu dia di fotokopi ngerjain berkas, lalu dia lihat berkasnya ini apa sih? Lalu dia tanya-tanya dan dia belajar, dan dia tidak sama sekali mempertanyakan kalau melayani itu gajinya harus ditambah atau apa, enggak. Dia belajar ke staf caranya bagaimana. Bertahun-tahun dia lakukan itu, sampai akhirnya tiba-tiba ada lowongan pekerjaan untuk staf. Hotman ini melamar dan diterima menjadi staf. Iya. Luar biasa nggak? Iya. Oke, ini tapi prosesnya panjang ya. Iya. Enggak. Ini perusahaan yang sama. Perusahaan yang sama juga. Perusahaan yang sama. Oke. Nah, sekarang saya mau tutup cerita saya, lalu saya tarik garis tahun 2010, Pak Hotman ini pensiun. Kira-kira jadi apakah dia? Staff masih. Direktur. Ya. Pak Hotman pensiun tahun 2010 itu dia menjadi VP Vice President of Citibank Indonesia. Wow. Oh gitu. Yes, dan sekarang ya Pak Hotman sudah meninggal dunia karena sakit, tetapi inspirasi cerita ini nggak akan pernah bisa saya lupa. Nah, ini dimulai dari kualitas dia melayani dengan menggunakan hati, tidak hitung-hitungan, karena dia percaya bahwa waktu dia memberikan, dia pasti akan menerima sesuatu juga. Jadi prinsipnya itu dulu. Nah, gitu. Sementara kalau orang-orang, oke, gue mau kerja sini, gue digaji berapa? Nah, kalau mau nyuruh gue lagi yang lain, dibayar berapa? Nah, listeners ya, itu ya sikap yang tidak hitung-hitungan, yang hanya memikirkan gimana kita kerja, betul, ya, itu akan bikin kita jadi maju ke depan ya. Nah, kalau nggak mau hitung-hitungan juga untuk keluarga gitu ya, dengan cara memberikan sesuatu yang kira-kira keluarga kita suka gitu, anak-anak kita suka, istri suka, suami suka gitu ya. Coba cari barang-barang yang keluarga kita suka di mataharimall.com, listeners. Caranya upload foto OOTD, kalau mau ikutan kompetisinya nanti bisa menang, ada voucher Rp250.000 untuk 5 pemenang periode 4 sampai 16 April 2016 dari mataharimall.com, listeners ya. Jadi upload foto OOTD Anda, outfit of the day, di Twitter dengan hashtag #MyOOTD dan juga MMI Radio, ke Twitter @mataharimall.com dan juga @iradiojakarta. Ini pengumuman pemenangnya nanti akan dilakukan di Twitter iRadio Jakarta di setiap minggunya. Mataharimall.com, beli aja. 89,6 FM di Radio Indonesia. Keren banget Geisha dengan Sementara Sendiri. Tapi kita di sini bertiga ini ya. Apa? Kita di sini bertiga. Ya, listeners, kalau suka lagunya gitu ya, coba beli di Bintang 616 Pagar, ini khusus pelanggan Telkomsel ya. Sekalian ikutan program Uber Kejutan Langit Musik. Ada hadiah jalan-jalan ke Korea 5 hari 3 malam plus uang saku. Ada Xiaomi Mi 4, Samsung Galaxy A5, iPod Shuffle dan juga smartphone keren lainnya. Caranya beli lagu sebanyak-banyaknya di Bintang 616 Pagar, dan pelanggan dengan jumlah kupon minimal 100 akan diikut sertakan dalam pengundian untuk dapetin kesempatan memenangkan hadiah yang sudah gue sebutkan tadi ya. Dan untuk cek kupon dari pembelian yang Anda beli, ketiknya Uber, lalu SMS ke 96161. Ini Gretong alias gratis. Dan periode promonya 13 Januari sampai 13 April 2016. Jadi masih ada waktu sedikit lagi, listeners ya. Dan informasi lebih lanjut, kalau mau tahu lebih lengkapnya lagi, langsung aja klik di www.langitmusik.com. Dan juga customer service di 133 atau 188. Ini syarat dan ketentuan berlaku. Jadi langsung hubungi Bintang 616 Pagar dan beli lagu kesukaan Anda, lalu dapatkan kesempatan memenangkan hadiahnya. Iya, balik lagi di Kerenpreneur yang keren yang berusaha bersama dengan Mas Denny Tantono. Nah, ini untuk kualitas pelayanan. Jadi indikatornya apa sih untuk mengukur kepuasan pelanggan, pelayanan kita terhadap pelanggan? Karena enggak, itu udah baik-baik aja kok. Tapi kok pelanggan nggak balik lagi? Padahal produk kita kasih udah bagus. Itu nggak baik tuh namanya. Indikatornya apa? Nah, kita lihat ada 3 indikator yang akan kita lakukan kalau kita mau melihat apakah benar-benar pelanggan kita ini puas atau tidak. Puas atau tidak. Yang pertama adalah 90% pelanggan yang tidak puas, dia nggak akan kembali lagi. 90% loh. 90%. Jadi kalau dia nggak puas, biasanya dia nggak akan balik. Contoh, kita nggak puas dengan satu pelayanan, kita tidak akan kembali lagi ke sana. Itu yang pertama. Ya, indikator pertama. Jadi kalau Anda lihat pelanggan Anda nggak pernah balik-balik, habis makan kayak habis beli produk Anda, habis itu dia tinggalin Anda. Belum tentu karena makanannya nggak enak. Bukan. Belum tentu ya.
Bisa jadi karena pelayanan kita yang tidak baik. Iya. Oke. Lalu yang kedua, kita harus menyiapkan sistem keluhan dan saran. Jadi kita harus kotak memberi. saran. Betul. Itu adalah salah satu bentuk kita mengukur apakah pelanggan kita puas atau enggak. Ya, ada kotak saran, terus ada keluhan, bisa diletakkan di mana, kartu komentar dan lain-lain. Kita bisa buka line telepon yang bisa dihubungin oleh pelanggan kita ke siapa. Nah, itu bisa. Nah, yang ketiga adalah survei kepuasan konsumen. Jadi kita yang telepon kali ini sebagai business owner, ya, kita coba cek bener enggak nih kita punya sentuhan secara pribadi ke pelanggan kita, tanyain ya gimana nih kamu sudah makan di tempat ini. Saya beberapa kali ada makan di restoran yang ada di Puncak. Ya, waktu lagi makan-makan tiba-tiba si bisnis ownernya datang ke meja saya. Wah, gimana Pak? Apa yang kurang rasanya? Kan kita seneng ya kalau ada punya restoran datang. Benar. Apa yang kurang enak? Nanti bilangin ya supaya nanti saya bisa berikan yang lebih baik lagi. Nah, itu kan salah satu hal yang melihat dan mengukur bagaimana bahwa apakah benar nih customer kita itu puas atau enggak. Kalaupun makanannya nggak enak pasti kita maafin tuh karena pelayanannya oke. Atau kalau ada pelanggan yang lagi ulang tahun kita kasih kue ulang tahun, atau misalnya dia tidak datang juga kita kasih kartu ucapan. Iya, termasuk dengan beberapa restoran yang kalau kita lagi ulang tahun tinggal ngasih KTP terus makan gratis, itu kan juga salah satu pelayanan itu ya. adalah kepuasan pelanggan, betul sekali. Iya. Nah, saya mau bilang begini, kalau kita mau melihat ada singkatan yang saya singkat dengan bersemi. Kalau kita mau supaya pelanggan kita puas dengan apa yang kita berikan. Bersemi. Ber itu adalah berikan lebih dari permintaan pelanggan selalu. Bersemi. Se-nya adalah ada sentuhan pribadi kita. Jadi orang paling seneng banget kalau ditouching secara personal. Iya. M, bersemi. M-nya itu adalah mata elang. Mata elang kalau kita tahu burung elang itu kalau lagi terbang dia tajam banget, betul. Dia bisa lihat kemana dan tajam. Ada pelanggan bete dikit tahu kenapa tuh dia. Betul. Gitu ya. Dan yang terakhir I-nya adalah ide kreatif. Jadi kita harus memberikan ide-ide yang terus baru. Ini yang saya singkat dengan bersemi. Oke. Nah, ini kalau ngomongin tentang Maxima Impact Indonesia, nah seperti apa nih Mas Denny Tantan? Ya, kalau bicara tentang Maxima, sebenarnya kami ini adalah sebuah perusahaan training, ya, juga manajemen sistem, yang kami percaya begini, bahwa di dalam sumber daya manusia, di dalam orang itu selalu ada potensi. Setiap kita ini punya potensi. Cuma problemnya adalah apakah potensi kita itu dikembangkan menjadi sebuah kompetensi. Jadi potensi ini belum berkembang kan? Begitu dia berkembang jadi kompetensi. Nah, banyak orang ya potensinya tidak dikembangkan, sayang. Akhirnya tidak berubah menjadi kompetensi. Nah, kami itulah perusahaan yang bergerak di dunia training dan manajemen sistem yang membantu perusahaan-perusahaan juga orang-orang supaya bisa berkembang secara maksimal. Program-programnya apa aja tuh, Mas? Ya, kalau bicara program kita punya 5 andalan program sebenarnya. Yang pertama adalah in-house training. Ya. In-house training ini sebuah pelatihan yang dilakukan di dalam ruangan, tapi dengan metode yang kita gunakan adalah experiential learning pastinya supaya orang tidak bosan. Ya. Yang kedua kita punya assessment test, artinya kita bisa melakukan tes untuk kepribadian. Kita punya personality pattern, ada learning pattern, ya, dan juga masih banyak alat-alat tes yang lain. Lalu yang ketiga itu adalah consulting. Nah, di consulting kita ini sebenarnya kita ada support system juga by satu perusahaan yang namanya adalah M, ya. Nah, di sini di consulting ini kita itu menangani perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan. Contoh misalkan kita mendata. Kita punya sebuah sistem, jadi yang namanya adalah mapping profile, ya, healthy organization mapping. Nah, di situ bisa mendata nih apakah perusahaan sehat atau enggak. Setelah kita data perusahaannya, ya, lalu kita mulai bangun culture-nya. Jadi yang salah yang mana nih, yang kurang yang mana, kita bangun culture yang barunya. Setelah culture baru dibangun, lalu kita mulai siapkan SOP-nya. Setelah SOP bangun, kita bangunkan KPI-nya sehingga perusahaan itu nanti menjadi perusahaan yang bergerak menjadi sehat di consulting kita. Mantap. Kalau mau menghubungi kemana? Menghubungi ke website kita di www.maximaimpactindonesia.com atau datang ke kantor kita. Kantor kita itu adanya di Kelapa Gading, di Komplek Gading Bukit Indah Blok I nomor 9 sampai 10, atau nomor telepon ke 021 4584 7503. Oke, mantap. Minggu depan datang lagi ya. Minggu depan kita akan ada kerenpreneur yang keren berusaha dengan tema yang berbeda. Terima kasih Mas Denny. Thank you, Mas Kita akan Denny. kembali setelah yang satu ini. iRadio Indonesia keren banget.